Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sisampun ngican tiang pelungguh sami nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, kekuatan dan seluruh nikmat zahiriyah maupun batiniyah. Mudah-mudahan senantiasa tambah barakah baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Terlebih-lebih kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin. Lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Suahang Rubin kisah tentang Nabi Lut alaihi salam lanjut tiba kisah Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada negeri Madian ada saudara mereka, saudara Rasul Syuaiban, yaitu Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ni mentoakna isi Nabi Musa alaihi salam, turunan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib. Urutan. Jadi Madian no aran baluk na. Aran baluk na ia pun tepi aran gubuk, jadi aran gubuk Madian. Aran dengan lain sebenarnya aran Madian. Baluk na isi Nabi Syuaib. Jadi tingkatan baluk na ni tahu na arak Rasul. Jadi ngetang aran jaklah mulai dalam Al-Quran kan itu. Kontek-kontek jarak tersebut. Nah, dalam kenyataan ratusan tahun. Jarak-jarak kecuali Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq ngano aja bareng. Ya. Kemudian baru ke keturunan Yaqub, keturunan Yusuf, keturunan Ayub. Baru kepada Syuaib. Syuaib, ya. Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Syuaib, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan untuk kalian selain daripada Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang buat kalian bukti-bukti dari Tuhan kalian, mukjizat dan lain sebagainya. Fa'awful kaila wal mizan, maka sempurnakanlah kaila, ukuran, wal mizan, timbangan. Jadi berarti dengan sejak zaman Nabi Syuaib ni wahara wah larangan terhadap curang di dalam jual beli. Jadi zaman Nabi Syuaib ni wahara. Berarti kaum Nabi Syuaib ni cenderung manusia melakukan kezaliman berupa kecurangan terhadap timbangan, kancah ukuran. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kalian merugikan manusia sedikit pun. Ya, dalam segala hal. Jadi dalam larangan si tersebut khusus tentang kecurangan pada timbangan dan ukuran. Berikutnya Allah katakan tidak sampai mengurangi, merugikan manusia dalam segala hal. Iluwe lemun ukuran jamaah dek terpedagang doa. Terjadi tukang itu ngukur, terjadi tukang jahit itu ngukur. Ingatkan. Jangan sampai merugikan orang dalam semua jenis ukuran. Nah, ingatang ni, lamun arak sisa-sisa nenu, endeng reda, lamun ketuanang si EP na badak ndak tersilih.
Besisan kain kusi rubi ni lena. Oh ni sisana. Makat sekedi orang dan kan awak dia beli nanti. Iya wah sisana ni. Dah jauh ulek bungkusang lamun mele jauh ulek dengar. Ku jauh ulek sisana lena beng. Sangga namanya keset le balik dengan. Yang jelas kalau memang ukurannya seperti itu buatkan sesuai dengan ukuran. Jadi secara luas. Dia hanya dalam masalah timbangan dan ukuran jual beli. Tapi dalam ukuran-ukuran kemiak sesuatu pun mesti andainya tepat. Jadi jangan sampai merugikan. Banyak termasuk saran ukuran kerja, waktu. Ukuran adalah masih jamaah. Misalnya nangka berdua itu waktu tersuruh itu begawe yang mulai utama jam belu, ulek jam sekik. Nah, itu ukuran namanya. Jadi lamun terbuat telat apa nak buat berbayang alasan telat sekali disebut dengan maaf. Paling tidak seperti itu. Ampun nara. In misalnya di dalam 5-6 jam umpamalah 5 jam dah begawe yang pada tu pak misal 500. Berarti kan sejam no artinya 100. Berarti lamun kurang sejam berarti kurang 100. Lamun kurang jam na isi itu berarti lebih bayahang na. You jadi ya pada perlu ngendang maaf reda le dalam kurang lebih terutama le dalam masalah ukuran-ukuran berupa batasan kerja. Ukuran era nama sini dia tekanggo ngerugi ya. Mohon maaf ni duit dengan kadang-kadang yang kebingung apa rana pen bangunan bingung. Yang kusuruh sida borong. Ada tu kusuruh sida harian lah. Nah, lek tene tahu hebatnya lamun tukang-tukang si jujurnya dengan pita yang. Ya ni jangan mah jam berdua mulai begawe yang demen terisi bares. Sangat ia tepat waktu dengan. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ndik nah hanya merongkat sibruk pada ukuran kiloan atau ukuran timbangan doang. Tahu tersuruh jujur, tapi semua jenis ukuran. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah membuatnya dengan baik. Marongkat liwat kerusakan itu banyak. Kerusakan di bumi apa di darat, di laut. Kerusakan pada alam berukno bumi na, kedok ke tanah na, atau segara na. Berterus isi na, tetap membuat kerusakan. Merusak tanamannya, merusak hewan, merusak ikan dan lain sebagainya. Atau menzolimi manusia siapa dalam. Atau bahkan merusak kejadian-kejadian yang sudah dibuat bagus oleh Allah pada diri sendiri. Marong kasuah lewat. Ibu-ibu nunggu juga sini kita diri nak mana kuri salis dah. Ngubeh jaga di sini kita diri sang dia bro. Buk jaga ingat dah. Boleh nyeririt dan alis dah. Padahal dia bokok ruan ibu-ibu. Bokok ruan hari. Kita lang dengan alis dah. Tiang hampir bilang jelut yang kita pengantin. Arak sini terbeni kita arak jamaah. Si wayan kelebihan tanah pada berias. Benda biasa-biasa bayin tanah. Nah, nak berpupur ya terkedar lah ni nasi anu lalu ngono. Ya kena terbeni telek ya nak jangan ke safar. Ndek pada terbeni telek si ingat itu takut kita. Ha? Ya, tufsidu fil ardi luwe. Galuh masih pembahasan membuat kerusakan termasuk membuat kerusakan pada diri sendiri. Jadi jamaah dendek tenganuk dengan ngiksa diri terdoang itu mau dosa. Apalagi gente nyakitin atin dengan. No? Nah, oleh karena itu jamaah harus hati-hati. Ya. Sekecil apapun tak tersampai mengadakan kerusakan di atas muka bumi. Zalikum khairul lakum. Itulah yang lebih baik buat kalian.
In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi ukuran iman tu duit jamaah. Sampai-sampai ukuran iman tu termasuk ni. Tidak curang di dalam ukuran segala macam ukuran, tidak membuat kerusakan di atas muka bumi, itu ukuran orang beriman. Akhirat masih ukuran dengan beriman berbeng. Ya. Maka dengan sesuatu yang lebih baik, yang kita cintai, yang kita sukai, itu ukuran orang beriman. Wala taq'udu, jangan kalian duduk-duduk bikulli siratin, pada setiap jalan, tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, ya, menakut-nakuti orang yang beriman dan berusaha untuk membelokkan orang dari jalan Allah. Man amana bihi, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, wa tabghunaha iwajah, dan kamu ingin membuat mereka terjerumus ke jalan yang sesat. Jadi namun iwajah, jalan bengkok. Namun siratal mustaqim, jalan lurus. Nah, ini orang-orang kafir banyak dari sejak zaman Nabi terdahulu sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang sengaja dengan si ingkar, dengan si kafir, si ndak nemele beriman, antina dengan si beriman. Antina le urung takut-takutin, ancam-ancam. Marak bahasa nak diintimidasi ya kan. Awas pada milu Nabi Syuaib, awas, aku kena sidan, dia dah selamat. Mun sida bau sida, ku siksa sida, ku seheri macam, sin takutin. Ya. Jadi termasuk sampai dengan zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat itu tidak luput daripada ancaman-ancaman, baik dari masyarakat, bahkan mungkin dari keluarga dekat. Sindik memilih beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi larangan, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Wazkuru, dan ingatlah, idz kuntum qalilan, ketika kalian itu berjumlah sedikit. Fakassarakum, Allah memperbanyak kalian. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin, cobalah lihat, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi dua kisah dan cerita kita tentang umat-umat terdahulu. Nah, ini terpilih kita sila-sila Allah, umat-umat yang banyak melakukan kerusakan dan mereka berakibat fatal. Diberi siksaan, diberi azab, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telang dengan dunia. Ya. Duit terloncat lihat ini. Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut. Nah, Ibrahim dia nanti kisah lihat ini. Dia nanti kisah tentang bagaimana penyiksaan terhadap kaum. Karena di zaman itu zaman Nabi Lut. Jadi Nabi Lut alaihi salam itu ketika dia diselamatkan oleh Allah, hanya dia dengan dua orang putrinya, istrinya dengan Imilu, ta'azab. Jadi waktu nasi play Nabi Ibrahim anina. Jadi malaikat nu berjuru datang jok Nabi Ibrahim, ngelalut julu. Belum nak ketok jok Nabi Lut untuk membuktikan sebelum diturunkannya azab. Setelah itu barulah malaikat memberitahukan Allah akan segera menurunkan azab. Maka besok sebelum subuh kalian sudah keluar dari tempat ini. Bianingna bukan pelai lalu peta Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu aningna menghindar. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu. Jikalau ada satu golongan di antara kalian itu beriman terhadap apa yang telah aku utus dengannya, dan satu golongan, satu kelompok tidak beriman, fasbiru, maka sabarlah. Memang jamaah, umat-umat si beriman, termasuk di zaman Nabi SAW, marangkat suah liwat,
Ndek nama ita selapu keluarga anta beriman, ina amak papuk baluk anak jerinta. Lagu begitu di zaman setiap Nabi menyampaikan risalah, ndeklah selapu beriman. Satu kelompok beriman, kelompok yang lain tidak mau beriman. Nah, dalam satu kelompok nih, inilah anak-anak doang. Inak-inak doang beriman, aman-aman doang beriman. Terputus daripada keluarga, terpisah. Masuk dalam kelompok beriman, masuk dalam kelompok tidak beriman. Nah, ini berat jamaah. Ya. Arak si beriman beli angan semeton jarina anak nampak beriman milu tahun dek mele. Arak si beriman lagu ina aman dek mele beriman mele nampak beriman ina aman lagu nel bau. Jadi terjadilah kelompok ada yang beriman dan kelompok ada yang tidak beriman. Sampai-sampai jamaah luwek sahabat si pada ngindang bahkan sampai berketuan ti Pak Nabi. Me kena tahu ina amak aku lah. Ya sangat ina amak dan dia beriman ni kafir mati kafir balik neraka so tahu naleng Nabi. Ngumbe angan te hidup te jamaah singa non. Anulah beratnya. Beritakan alhamdulillah selapu daripada beriman ina amak te. Papuk balok. Mudah-mudahan anak jari terselapu. Betul semula ternyampai yang doa, terzikir, terbacanya Quran, terniadang untuk ia pada nyampe. Lagu sahabat-sahabat aja mah. Dia nak kanggo doa ina aman mau kafir. Nah. Dia kanggo doa dengan kafir. Untuk keselamatan. Terpisah. Maka oleh karena itu sabar. Jadi jikalau ada satu kelompok di antara kalian beriman dengan apa yang aku turunkan, yang aku utus dengannya, dan satu kelompok lagi tidak beriman, maka sabarlah hatta yahkumallahu bainana, hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara kita. Orang hak akan diberikan nikmat oleh Allah, orang yang batil, yang kafir, yang tidak mau beriman akan diberikan azab oleh Allah. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi hukuman. Jadi marongkat suan liwat di dalam perang pun jamaah masih di dunia berat. Perang Badar, duit perang melawan keluarga nah. Karena kelompok beriman melawan kelompok tidak beriman. Bahkan masih ina amak nah lawan ina amak. Sehingga ina amaknya dia memilih beriman, tetap dalam kekafiran. Mengumbe berat nih jamaah. Di satu sisi dia harus mempertahankan keimanan, di sisi lain ina amak adalah lawan. Amanah bertarik perang mama doa. Wa ma kana jawab qaumihi. Nah nih, apalah nanti ni. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi, maka berkatalah pembesar-pembesar daripada kaum Nabi Syuaib itu. Ya. La nukhrijannaka ya Syuaib. Kusir antara Syuaib. Kumpul pembesar-pembesar. Jadi nilai dalam cerita Nabi Syuaib sampai dengan cerita Nabi Muhammad pun begitu. Makanya diceritakan Nabi, kalaupun Nabi Muhammad diusir oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sambil dikejar mau dibunuh, maka nabi-nabi terdahulu pun diusir oleh masyarakatnya, oleh pembesar-pembesarnya. Lanukhrijannaka ya Syuaib wallazina amanu ma'ak. Kami akan mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu min qaryatina, dari kampung kami ini. Waranya ia dengan jadi pembesar bo ia sungai piang gubok karan simparan diri. Mohon maaf jamaah. Jadi jemaah dah muntah pada tawa, muntah pada itu paling tawa tu ndak teparan itu piang gubok ngano. Anak te wain te ying piang masih. Hak selapukna. Ya. Awla ta'udunna fi millatina ata wala mun tusir. Metulah.
tipe agama nenek moyang kita. Agama penyembah berhala. Jadi tancam Nabi Syuaib ke si beriman tu. Kusir atau kalian kembali kepada agama penyembahan berhala. Qala, ya, berkatalah Nabi Syuaib, awalau kunna karihin, apakah kalian akan mengusir kami seandainya kami ini tidak mau? Jadi jawaban daripada Nabi Syuaib, lamun dek ku mele ngombe. Marah bahasa enten. Lamun dek ku pada mele sugul kena ngombe. Qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum. Sungguh seakan-akan kami membuat kebohongan yang besar jika kami harus kembali kepada agama kalian. Jadi Nabi Syuaib tidak mau kembali kepada agama nenek moyangnya, agama penyembahan berhala. Sebab seandainya dia kembali ke sana, berarti apa yang dia dakwahkan itu sesuatu kebohongan. Tapi karena dakwahnya itu kebenaran, benda ini melesot tulak. Ya. Qarib tarayna 'ala Allahi kadziban in 'udna fi millatikum ba'da iz najjana Allahu minha. Lamun gendulak lana Nabi Syuaib jok agama nenek moyang tadi. Berarti seakan-akan aku membuat kebohongan besar setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku daripadanya. Jadi seakan-akan artinya dek ku gentulak. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Maka tiadalah buat kami untuk kembali ke dalam agama itu illa ayyasha Allahu rabbuna, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu akan dijalankan. Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma. Pengetahuan Allah maha luas terhadap segala sesuatu. Ingat jamaah, ini umum. Allah maha mengetahui apapun. Maka kita tidak terkanggu baik keputusan kecuali apa yang diredai oleh Allah. Bahkan tidak terkanggu sok tahu nama bahasa terhadap hal-hal yang gaib, terhadap hal-hal sing tidak tahu. Allah lah yang maha tahu. Luwe dengan ke jamaah. Mungkin diberi ilmu, bau si neramal, sopo dengar. Oh jemaah dengar mek jenis sekane antane. Ni tanda na. Oh lamun ni andang na bintang ini ngene jemaah ni. Oh lamun hujan ni jelu sekane ngene gen terjadi. Semua itu atas kehendak Allah. Allah yang lebih tahu. Nabi sendiri jemaah, kalau tidak diberitahu oleh Allah, dia tidak akan menyampaikan apa-apa. Ketika ditanya tentang mata sa'ah, kapan itu kiamat ya Rasulullah? Ini narak jawaban Nabi SAW. Bahkan sebuah waktu para sahabat ini ketua nang bilang namilu ngaji dah ketua nang bilang kena kiamat. Ampun ketuan si Nabi apa siapang me? Iya jadi ketua nang me. Wah siap pada mau kiamat mak lemak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilman. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami itu maha luas pengetahuannya terhadap segala sesuatu. 'Ala Allahi tawakkalna. Ini dia jamaah. Kepada Allah lah kami akan berserah. Si paling tinggi nilai daripada ibadah setelah kita berusaha, setelah terjalanang selapu, tawakal, berserah diri kepada Allah. Apapun hasilnya, itulah kehendak Allah. Wah, depiak bagus, isi depiak ya, dengan harapan pun duit, dengan beli demen dengan beli demen dengan ngelawat. Wah bagus isi.
Dendek malik ragu-ragu, dendek khawatir, serahkan dia kepada Allah. Laun Allah ngaturna. Jadi ngumbe-ngumbe tante berusaha itu pada akhirnya adalah kita harus berserah kepada Allah. Apa yang Allah inginkan itu yang akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Oh jamaah, dua contoh. Misal, silwe kepeng berjuta-juta, bahkan miliaran. Beli na tanah, le sedin pantai, miak na hotel, wajari hotel. Kadang kena tercet doang hotel. Umeh juga cerita na. Beli na hotel. Dia nak dengan dot itu sepi. Nak dengan bodi ketuk, jangan kena ke. Kepeng wah miliaran. Keinginannya wah luar biasa, modalnya wah luar biasa. Tetapi keinginan Allah beda. Ndek jadi. Kumbe nak endeh, wallahu a'lam. Jadi luwe. Kadang-kadang wah bagus isi terpikiran, wah bagus isi usaha ya. Mentok, dia sesuai dengan apa? Dia terbau terus kena ke dilai-lai, kamak nendeh, nendeh na bau. Ia perjalanan dengan marakna. Luwe anak tu misalnya lalu ya na jamaah. Kuliah jok penuh, jurusan jerin sarjana ule. Nena mele begawe yang lepa si jurusan no. Bertendakang ya na terus ketuk-ketik. Dia terbawa lah bila perjalanan dengan. Nah, aku cerita sudah sekedik ini terakhir. Dengan si hebat, no tahu dah selain KFC no, manok si terjual, mai beli no kena ada jamaah, wah sekolah ini jeri no, si miak no, si goreng manok mai seluruh dunia tak berdagang no, fried chicken no. Betul sekolah ini jari, jadi putus-putus diri sekolah, kuliah ngeno masih, merari beruna berdaya anak sekitar bilin si senina, no, jangan kena pensiun 65 tahun umurnya masih bingung dek nama tahun umbe jamaah. Sekolah ini jari, berkeluarga keruan keren, begawe yang jaga pensiun enak hasilnya apa. Umurnya 65 tahun tono tak ada cobaan goreng manok. No goreng manok lo itu paling letama jamaah no, tak masih ngelekuang manok si goreng ni nak dengan terima ya nah. Sampai lebih 100 saning letama, 1000 dengan tolak 1000-an. Dia nak dengan kanggo, Ya bara-bara dengan nganggon jamaah. Le umurna si 20 tahun. Watoa. Tiba-tiba seluruh dunia dengan demenang fried chicken no. Seluruh dunia lah. Ya watoa. Yang po gambarnya dengan toa semet iya no. Yang ngepeng dengan. Seluruh dunia bermiliar-miliar terus kepeng no watoa. No perjalanan dia terbaus kena kedilai-lai gamanden dia. Memang ia perjalanan dengan no. Nah, jadi subhanallah. Jadi Nabi Syuaib itu tidak akan meninggalkan agama Allah untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, dan dia serahkan kepada Allah. Ya. Ala Allahi tawakkalna Rabbana iftah bainana wa baina qaumina. Lalu dia berdoa Nabi Syuaib. Ya Tuhan kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Putuskanlah di antaraku dan antara kaum kami ini dengan yang benar ya Allah. Jadi lihat ini harap terjadi perdebatan, permintaan kaumnya supaya Nabi Syuaib kembali kepada agama nenek moyang. Lalu Nabi Syuaib tidak mau. Maka dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ngumbejak entan kemile Allah. Maka putuskan ya Allah antara kami dengan antara kaum kami dengan keputusan yang sebaik-baiknya. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberi keputusan. Ya. Igirang tekedu doa ni. Allah maftah bainana
wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ini doanya Nabi Syuaib. Takadu doa ni lamun dalam keadaan berbeda pendapat. Lamun di dalam perbedaan pendapat jadi indik ke doa sini. Pita doa si perluang dah. Ya, jadi lamun berdoa no jamaah, mintalah doa yang kita butuhkan. Jadi berdoa sini terbutuhan. Ya. Apa sih butuhan de jemaah misalnya? Butuh jemaah arak si tembeli jangan, arak si tebayah no bayah ni iya endeng. Butuh rezeki ngandang rezeki si bayah apa. Seperti ini Nabi Syuaib yang dia minta adalah Allah memberi keputusan terbaik terhadap keinginan daripada kaumnya yang membuat Nabi Syuaib ini memilih satu pilihan yang berat. Ya, embe kena jelas. Ndek ku gentulak kecuali kalau Allah memiliki keinginan. Karena Allah lah yang maha mengetahui. Aku serahkan diriku kepada Allah. Barulah nak berdoa terus. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kisah-kisah dalam Al-Quran masih banyak, masih luwe. Kisah-kisah ini untuk memperkuat keimanan menghadapi segala ujian dalam keimanan. Toh juga jamaah lenarak pilihan lain. Lamun temele bahagia dunia dan akhirat, maka satu-satunya pilihan adalah mempertahankan keimanan. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan hidup dalam iman, mati dalam iman. Nah itu entah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngicani terpanjang umur, sehat wal afiat, diberi rezeki si halal dan thayyiban mubarakan fi. Mudah-mudahan selalu dalam iman dan kembali pada Allah dalam keadaan kita beriman. Husnul khatimah bisirril Fatihah.